Praktek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rosyad, SPMM. Saya Widya Iswara Muda di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat. Tepatnya sehari-hari di unit kerja UPTD Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian dan Wirausaha Provinsi Jawa Barat. Untuk penelitian Widya Iswara jenjang madya, saya mengambil penelitian dengan berjudul pengembangan kurikulum tematik kewirausahaan santripreneur dalam menunjang keberhasilan program One Pesantren One Product di Provinsi Jawa Barat. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya ingin berbagi tentang latar belakangnya kenapa saya melakukan penelitian ini. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa pesantrenpreneur itu adalah sebuah aktivitas dukungan untuk mendorong kemandirian ekonomi di lingkungan pesantren yang bertujuan untuk menggalakkan program kewirausahaan di kalangan pesantren dan santri. Untuk itu, pada saat ini dipikirkan beberapa program pesantrenpreneur, diantaranya untuk mengintegrasikan aktivitas mulai dari pelatihan, pendampingan, permodalan hingga pemasaran. Juga untuk melakukan implementasi penurunan virus kewirausahaan di seluruh Jawa Barat dan melakukan sebuah perspektif tentang kondisi ekonomi pada saat ini yang harus ditumbuhkan di pondok pesantren. Rumusan masalah untuk rencana penelitian saya adalah bagaimana menyusun sebuah alternatif kurikulum, terutama kurikulum tematik tentang pelatihan yang akan dipakai dan disesuaikan dengan perubahan motivasi calon wirausaha di lingkungan pesantren. Adapun tujuannya penelitian ini pertama adalah agar tersusunnya sebuah metode pembelajaran alternatif yang selaras dengan kondisi pesantren saat ini. Sementara untuk melahirkan kurikulum yang inovatif yang mendukung pelatihan guna mendorong perubahan mindset di usaha di lingkungan pesantren, serta menghasilkan kurikulum yang pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan pesantrenpreneur yang berbasis produk unggulan yang akan menjadi ikon pesantren dalam program One Pesantren One Product. Selanjutnya, metode pelatihan yang akan saya lakukan pertama adalah metode penelitiannya yaitu melalui pendekatan penelitian yang akan dikembangkan melalui penelitian kualitatif, di mana kami akan mengadakan FGD atau diskusi dengan para pakar atau instansi atau pihak-pihak yang expert yang berkepentingan untuk menyusun daripada proposal ini, menyusun daripada penelitian ini. Dan dari yang akan kami gali nanti adalah bagaimana kita menghasilkan sebuah kurikulum alternatif atau yang akan kurikulum pelatihan yang sifatnya tematik yang sangat relevan dengan pengembangan usaha di pesantren. Adapun pihak-pihak yang nanti akan menjadi target kami akan menjadikan sebagai sumber informan untuk mendiskusikan secara fokus apa yang akan dikembangkan dalam pelatihan dalam pengembangan kurikulum ini. Di antaranya kami akan melakukan wawancara mendalam dengan para informan, di antaranya pertama dengan akademisi. Kami akan mengajak akademisi juga dari praktisi bisnisnya langsung yang sudah melakukan usaha, juga dengan praktisi bisnis di pesantren, di mana mereka yang sudah terlibat secara lebih jauh dalam pengembangan usaha bisnis di pesantren. Tidak lupa juga kami akan mencari informan dari lingkungan kami sendiri, dari penyelenggara pelatihan, dan juga dari Widya Iswara kami yang akan membahas atau mendalami tentang penelitian ini. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kami juga akan menjelaskan kenapa ini penting untuk lembaga ini. Jadi penelitian ini dianggap penting karena ini mencakup bagaimana nanti kami akan menemukan sebuah alternatif pemilihan daripada mata pelajaran apa sih yang mendukung untuk usaha pesantren. Kami juga akan melakukan penyebaran kuesioner melalui formulir online dengan para pakar yang akan dilibatkan sebelum pelaksanaan FGD ini,
di mana nanti akan kami lakukan penjajakan untuk pendataan bagaimana perlu atau tidaknya kita menambahkan mata pelajaran yang sifatnya tematik yang lebih fokus atau lebih relevan dengan pengembangan usaha di pesantren. Selanjutnya di rencana penelitian kami ini juga kami melibatkan berbagai stakeholder yang mana nanti juga kami akan melakukan penilaian atau melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan atau pelaksanaan implementasi kurikulum yang sudah dikembangkan selama ini. Jadi pada dasarnya kami awalnya mengikuti kurikulum atau pengembangan mata pelajaran yang disampaikan dalam pelatihan dan magang pesantrenpreneur ini menggunakan kurikulum kewirausahaan yang umum. Tapi kami ingin menggali lebih dalam lagi apakah ada nanti ditemukan masukan-masukan dari berbagai pihak untuk bisa memberikan mata pelajaran yang dianggap relevan yang lebih pas dengan kondisi pengembangan usaha di pesantren. Adapun materi pengembangan yang akan kami gali nanti adalah bagaimana nanti juga perlu diberikan juga tentang wawasan pengembangan usaha di pesantren. Kedua juga tentang perlu tidaknya materi untuk kelembagaan, untuk penataan kelembagaan di pesantren khususnya untuk pengembangan bisnisnya. Ketiga juga nanti harus juga apakah perlu menggali dulu perjalanan atau sejarah dari pesantren. Terlebih nanti kami harus juga menggali materi-materi apa yang sangat relevan untuk pengembangan produk, karena nanti di sini kita akan menemukan produk-produk unggulan dari pesantren One Product ini. Jadi One Pesantren One Product ini adalah menghasilkan sebuah produk unggulan di mana nanti akan dilombakan berupa audisi nanti bagaimana mereka mengembangkannya di wilayah pesantren sehingga menemukan potensi-potensi baru untuk kita bisa mendapatkan produk pesantren yang disebut unggulan. Nah, dari produk-produk ini nanti akan diadakan lomba atau audisi di mana kami nanti bisa memberikan pemahaman, pendalaman bagaimana dalam melakukan pelatihan, juga kami melakukan magangnya juga gitu ya. Bisa mendalami terhadap materi-materi yang nanti akan langsung dipraktekkan. Jadi pada saat magang juga kami berikan pendekatannya apakah dari sisi proses produksi, apakah juga dari proses pemasarannya, atau sistem pemasarannya online atau offline-nya, tentunya juga kepada pendekatan kepada jaringan pemasarannya. Begitu juga nanti dalam pendekatan materi dalam praktek ini juga kita akan mencarikan tentang memberikan juga tentang legalitas, legal aspek atau legalitas daripada produk-produk produk pesantren ini agar bisa dikembangkan lebih dalam. Selanjutnya tidak lupa juga kami ingin meneliti juga kedalaman kurikulum pelatihan magang di pesantren untuk yang langsung fokus pada pengembangan sebuah potensi bisnis yang berbasis produk unggulan nanti. Jadi benar-benar ini kami gali dari berbagai aspek, terutama nanti bagaimana melihat dari sisi bisnis secara umum dan dari bisnis juga nanti yang harus dilakukan di basis di lingkungan pesantren. Itu untuk kami usulan untuk bagaimana mengajukan pelatihan ini, dan diharapkan tujuan akhir dari pelatihan ini kami menemukan formula atau menemukan pengembangan kurikulum yang sifatnya tematik atau alternatif agar dapat dikembangkan di pengembangan wirausaha di pesantren. Jadi pengembangan wirausaha di pesantren dengan pengembangan kewirausahaan secara umum mungkin akan lebih terlihat lagi perbedaannya, dan bagaimana nanti kita lebih focusing di pemberdayaan kepada bagaimana nanti perubahan mindset. Ya, perubahan mindset di sini juga kami nanti akan menggali bagaimana bedanya merubah mindset di lingkungan pesantrenpreneur ini.
bagaimana mereka biasa melakukan aktivitas hanya untuk memperdalam agama dan mengaji, tapi sekarang harus memikirkan bagaimana mendalami bisnisnya. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan daripada ringkasan proposal saya. Assalamualaikum.